Ikang Fauzi ikut terjun lagi ke dunia politik berkat dukungan istri dan anak-anak tercintanya. Aktor lawas ini pun tetap pada pendiriannya untuk berpolitik lagi, meski calon legislatif dari kalangan selebriti terus dipandang sebelah mata. Sebenarnya emang tadi juga secara teori diungkapkan, maksudnya yang efektif itu pertama kita bicara masalah kapabilitas, kedua ya butuh popularitas gitu. Jadi itu memang satu hal yang embedded, saling melekat. Jadi ya kalau bicara yang diinginkan masyarakat itu seperti itu. Dia mempunyai popularitas, tapi dia yang paling penting dia punya kapasitas, kualitas. Ya jadi tetap kalau seandainya artis nggak cukup, itu hanya nilai tambah aja popularitas. Tapi yang penting isinya, dia punya kualitas, punya kapabilitas. Nah kapabilitas dari mana? Pertama dari ilmu kita bicara, pengisian ilmu itu dari sekolah formal atau non formal. 3 pengalaman itu harus punya. Biar bagaimana? Karena yang kita hadapi nanti bicara waktu general ya kalau kita bicara kualitas daripada caleg yang diinginkan itu. Tapi harus menyangkut juga dia ngerti hukum, dia ngerti ekonomi, ya otomatis ya politik. Dia juga tahu bagaimana caranya membuat undang-undang yang baik, paling nggak dia pernah belajar mengenai undang-undang. Ya, saya ini kan S1 saya politik UI, S2 saya UGM, saya ambil bisnis administrasi, dan saya juga aktif di banyak asosiasi, ya, mulai dari MES, masyarakat ekonomi syariah, terus di REI dari tahun 80 mungkin kalau pernah tahu saya tuh tahu kiprah saya di REI tahun 90, jadi beberapa kali jadi ketua di Kadin juga terakhir saya wakil ketua infrastruktur. Saya rasa itu bukan berarti cukup ya, tapi itu udah merupakan satu modal yang kita bisa pakai buat membangun bangsa ini. Ya, jadi kita mengerti infrastruktur, kita mengenai masalah ekonomi, kita mengerti masalah pendidikan. Nah, itu modal awal. Jadi yang saya kedepankan nanti untuk katakanlah berkenal dengan orang itu mungkin keartisan saya. Tapi untuk berbicara masalah visi misi itu bicara pendidikan sama pengalaman saya. Gitu. Ikang tak mau ambil pusing seputar omongan Sumir. Ia justru semakin memikirkan rencana-rencana ke depan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif. Di sana Jabar apa? 2 itu infrastrukturnya masih RUTR-nya masih nggak benar. Ya, maksudnya masih basic lah, masih butuh planning RUTR-nya harus diperbarui, dan juga kita mengumpulkan segala potensi yang ada di daerah itu untuk bisa membangun infrastruktur. Karena dari infrastruktur itu kita bisa membangun perumahan, kita bisa membangun CBD, kita bisa membangun pasar, kita bisa membangun layanan kemasyarakatan, masjid, gereja dan sebagainya. Jadi infrastruktur itu adalah basic daripada pembangunan. Dan di Jabar 2, khususnya Jabar 2, khususnya Bandung Barat, itu masih perlu sentuhan pembangunan yang banyak. Berarti banyak infrastruktur yang kurang. Apalagi soal pendidikan lagi, itu bisa juga banyak hal yang masih bisa harus diperbarui. Saya pikir saya sih orangnya yang sudah baik ya diterusin, yang belum kita mengusulkan. Ya kita legislator, kalau jadi juga jadi legislator eksekutor kan. Berarti di sini kaitannya dengan kita bikin kemitraan sama kementerian yang terkait. Gitu. Itu baru signifikan kalau kita bicara gitu. Lantas, siapkah Ikang kalah lagi dalam pemilu yang akan datang sama seperti periode sebelumnya? Oh siap, udah pernah kalah. Buktinya happy aja aku. Karena memang niat saya tuh jadi caleg tuh ya bertanggung jawab, peduli terhadap permasalahan sekarang ya. Kayak lu aja ya, lu ngerasa gemes juga kan? Ini mesti nggak begini, kita hanya bisa komplain aja, tapi kita nggak berada dalam pusaran itu. Kalau kita berada di pusaran itu, kita bisa melakukan sesuatu. Kalau Islam, tangan-tangan, kalau bisa dengan mulut. Paling nggak kita tidak berpihak sama dia, gitu kan? Nah itu yang kita bisa lakukan. Kalau sekarang paling cuma dengan mulut doang, gitu kan? Tidak bisa melakukan apa-apa gitu.